pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di pagi hari ini yang akan diobrolkan di Selamat Pagi Cirebon pemirsa tentang alat peraga kampanye antara sosialisasi dan syahwat politik. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali alat peraga kampanye yang berserakan dan dipasang di sembarang tempat, sehingga ini pemirsa estetika yang ada di tempat Anda pemirsa menjadikan tidak seperti yang diharapkan ya. Keindahan masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian stiker, baligo dan seterusnya, padahal itu sudah diatur oleh KPU harus dipasang di tempat-tempat tertentu. Namun faktanya ini pemirsa dipasang di berbagai tempat. Nanti bagaimana pendapat dari baik dari tokoh muda ya, penulis esai-esai politik maupun ketua generasi muda FKPPI Kota Cirebon. Di sebelah saya pemirsa ada penulis subur. Ini pemirsa, kalau Anda sering membaca koran Radar Cirebon, tulisan-tulisan yang satu ini sering muncul di berbagai media, terutama di koran Radar Cirebon. Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Kadir? Ya, terima kasih Mas Kadir sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon, padahal di kontak mendadak ya Mas Kadir. Tadi malam di sebelah Mas Kadir pemirsa ada Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, yakni Mas Dani Jailani. Selamat pagi Mas Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Dani? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih juga nih Mas Dani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Mas Kadir nih Mas Kadir. APK ternyata ini masih berserakan di berbagai tempat, kemudian stiker-stiker caleg juga sudah mulai di beberapa tempat juga ada, padahal pemilu legislatif masih ya 1 tahunan lagi lah gitu. Nah, pendapat Anda, ini masih berserakan di mana-mana. Ini tentu kan akhirnya merusak estetika ya, keindahan gitu. Silakan Mas Kadir. Iya, sebagai pijakan kan sebetulnya kan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 yang 2017 itu tentang segala macam alat peraga, teknis kampanye dan hal-hal apa saja yang mesti ditulis di situ gitu, atau yang masuk dalam alat peraga tersebut gitu. Tetapi memang aturan itu hanya berlaku ketika masa pemilihan sudah masuk gitu ya. Nah, kalau sekarang misalnya sudah masang sementara belum ada penetapan dan segala macam, khususnya untuk teman-teman legislatif yang ikut pemilu 2019, ya tentu saja tidak melanggar hukum sebetulnya, karena kan belum disahkan menjadi bakal calon gitu. Iya, belum ada. Nah, cuman ini masalah betul kata Mas Afi tadi, ini masalah estetika, atau kalau bahasa yang lainnya kita bilang ini syahwat politiknya terlalu dominan daripada sekedar untuk solusi diri. Kalau solusi kan itu masuk kategori bakal calon ketika ditetapkan sebagai peserta calon pemilu. Nah, begitu juga konteks pilkada saya kira. Kalau kita perhatikan di beberapa sudut kota maupun kabupaten juga 2 pekan terakhir itu masih ada saja. Bahkan ada saya lihat yang kemudian ditempel belakangan gitu dengan judul yang berubah-berubah gitu. Ya mungkin sesuai dengan survei internal, mungkin kayaknya di daerah ini visi misinya harus diturunkan dalam bentuk program ini sesuai dengan selera dan segala macam. Tapi sebagai pendidikan politik saya kira tidak apa-apa sebetulnya. Cuman kan warna kota jadi tidak terlihat indah begitu ya. Apalagi kalau kemudian jatuh dan tidak ada perbaikan oleh tim sukses dan pendukungnya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting lagi tentu saja sebagaimana diatur dalam aturan itu tidak boleh di tempat umum, di pohon, kemudian di pendidikan, kesehatan dan segala macam. Nah, kalau kita lihat sekarang khususnya ya, kalau tempat umum mungkin fasilitas publik mungkin agak kurang, tapi yang kita lihat sekarang itu justru di tiang listrik yang banyak dan tembok gitu. Di pohon-pohon. Itu saling, bahkan ada yang saling nempel, dicoret, kemudian balik lagi, jadi rebutan akhirnya, tempat. Gitu, akhirnya ini sangat merusak dan sangat merusak. Ya, estetikanya jauh dari yang diharapkan ya. Dan pemilih, masyarakat sebagai pemilih tentu tidak melihat ini sebagai pendidikan politik yang mencerahkan gitu, tapi ini sebagai ya syahwatnya lebih dominan daripada segera solusi visi misi. Apalagi kalau kemudian yang dominan itu fotonya gitu, bukan apa program yang hendak diwujudkan ke depan. Baik. Nah, Mas Dani, ini di berbagai tempat nih, Anda yang sering bebersih juga kan, sering kerjasama dengan instansi ataupun pihak-pihak lain, sering bebersih. Nah, menanggapi hal ini di tembok, di tiang listrik, bahkan di pohon-pohon ini kita jumpai masih banyak ya, sehingga yang tadi disebutkan Mas Kadir, estetikanya jauh dari yang kita harapkan. Mas Dani? Baik, terima kasih. Saya langsung secara teknis aja ya di lapangan yang saya lihat.
ini kesiapan daripada pengawasannya yang memang harus diperkuat ya. Karena kalau bicara sosialisasi, cara rambu-rambu, aturan main itu sudah dijelaskan oleh KPU saya rasa Ya, ya. ini apakah mereka tidak tahu atau apa nih Mas Dhani menurut Anda nih? Ya itulah di syahwat politik yang berlebihan, artinya gini, kembali lagi kepada pribadi masing-masing ataupun tim person ya. Ini kan ada target bahwa kamu ini ada satu target sekian gambar kamu tempel. Ini orientasinya hanya itu ya. Ini salah satu pembelajaran kepada tim sukses ataupun relawan, ini juga harus dimatangkan oleh pihak-pihak bakal calon ataupun dari KPU secara organisasi pemilihan kepala daerah. Dan juga KPU sendiri perangkatnya harus siap, artinya di saat memang alat peraga ini sudah mulai pudar, mulai kacau ya ataupun rusak dan sebagainya, ini harus cepat antisipasi. Apakah ini sudah terstruktur atau belum? Jangan sampai hanya menyampaikan aturan main, rambu-rambu ini tapi tidak ada pengawasan. Betul. Siapa yang melakukan perbaikan ataupun melihat titik-titik yang memang tidak sesuai dengan SOP-nya gitu. Jadi jangan sampai aturan nanti tinggal aturan gitu. Betul ya, itu ya yang dulu terjadi. Nih, Mas Dhani, nanti dilanjut ke Mas Dhani lagi setelah jeda iklan ya. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda untuk bergabung di 0231482138. Silakan Anda bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda ke narasumber di pagi hari. Ke Mas Dhani, tadi terputus oleh jeda iklan ya. Mas Dhani, kalau kita kilas balik tentang yang ditempel-tempel itu ya, ada stiker, baliho, ini bahkan ada ini sampai tiang listrik itu penuh dengan tempelan-tempelan gitu kan, jembatan juga banyak gitu kan. Nah ini Mas Dhani, menurut Anda dari sisi estetika tadi sudah dibahas, nah dari sisi yang lain, dan justru ini kan akhirnya merusak ini juga Mas Dhani, dilihat oleh masyarakat ini tidak sedap dipandang mata gitu kan, dan seterusnya. Dan padahal menurut Mas Dhani, apakah yang harus mensosialisasikan tentang aturan yang ada, ya kan? Apakah ini PKPU yang harus diterapkan atau memang elit politik seakan-akan pura-pura tidak mengetahui gitu? Padahal ini ada aturannya, ada regulasinya gitu Mas Dhani. Harusnya justru para calon pemimpin ini yang lebih mensosialisasikan, memberi pemahaman, pencerahan kepada termasuk relawan. calon wakil rakyat. Sangat itu harus. Ya itu kan lembaga KPU itu ya. Artinya dengan aturannya jelas menyampaikan secara baku. Nah, sebagai panutan yang akan memanggung itu bagi legislatif maupun jadi kepala daerah, itu harus lebih kepada relawan dan pada timnya memberikan pemahaman. Jangan sampai, jangankan tiang listrik ya, rambu-rambu lalu lintas, bahkan rumah ada yang dipasang. penduduk ada. Ya, ada, saya pun lihat. Artinya termasuk rumah-rumah penduduk masyarakat tanpa izin ya, ya, itu ada. Artinya ke depan barangkali ini satu terobosan, barangkali nanti KPU bisa bagaimana sebelum sosialisasi itu di masing-masing lokasi ataupun daerah itu bisa dengan pemerintah bisa sinergis bikin alat-alat yang memang sudah permanen seperti tiang-tiang untuk bendera ataupun plat-plat yang memang khusus nanti ditempel. Nah, disitulah nanti ada titik-titik bahwa itu untuk bendera partai lah. Dan itu bisa dipakai juga kalaupun ada kegiatan-kegiatan saya 17 Agustus. Jadi tiang-tiang ini ada tiap-tiap titik. Contoh umpamanya di jalan protokol, ini di titik A, B, C ini ada. Terus ada untuk pelang untuk untuk pengumuman dan sebagainya. Ini bisa dipakai ke depannya ini dengan pemerintah, silakan bersinergi. Artinya di saat memang ada momen-momen tertentu termasuk pemilihan kepala daerah, orang sudah melihat bahwa disitulah tempat-tempat penempelan. Ini salah satu solusi lah, artinya bisa dijadikan satu cara bagaimana menjadi estetika kota pun terlihat agak rapi dan indah dilihat. Gitu. Dan kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, di Koran Radar Cirebon edisi kemarin di halaman Metropolis, hal ini juga diungkap gitu ya, bahwa tentang APK, dan ini akhirnya menjauhkan dari sisi estetika. Padahal PKPU ini ada gitu kan. Nah, bagaimana menurut Mas Kadir? Dan di beberapa tempat calon legislatif juga sudah mulai memasang. Padahal ini kurang lebih 1 tahun lagi ada pemilu legislatif, masih lama. Mas Kadir?
Iya, sebagai euforia, ya, kegembiraan terhadap pesta demokrasi ya harus dianggap sebagai sebuah dihargai aja gitu. Sebagai pesta kan harus meriah. Cuman pesta yang meriah melampaui batas juga tentu tidak kita inginkan begitu. Ya tidak ada solusi lain. Ya mestinya memang dari sekarang harus bertahan diri dulu begitu. Lebih baik mengenalkan diri dengan cara yang lain sebelum nanti disahkan menjadi calon untuk teman-teman legislatif gitu. Sekarang lebih baik mengenalkan diri secara langsung ke bawah gitu. Kecuali kalau misalnya menggunakan tempat-tempat umum yang berizin gitu kan, ada juga yang berizin. Ya boleh-boleh saja sih kalau menurut saya. Karena itu sifatnya justru mendidik juga, asal tadi tentu pemasukan ke daerahnya ada begitu. Kemudian tidak melanggar tadi aturan dan etika yang mestinya harus dijaga gitu. Ya. Kayak kalau ditempel di tempat yang umum yang yang pakai bayaran itu kan memang itu dibolehkan begitu, dan itu tidak melanggar. Cuman sekarang itu yang dilanggar itu hanya perasaan publik aja, kok belum apa-apa sudah ini gitu ya. Tapi nanti kalau udah jadi lupa lagi gitu loh. Lupa nurun kan kalau kita perhatikan ada beberapa baligo yang masih nempel padahal udah pemilu udah berlanjut lalu gitu. 5 tahun yang lalu juga masih ada kadang masih ya. ada. Mas Kadir, apakah ini merupakan tanda bahwa ikatan ataupun psikopolitik antara elit dengan masyarakatnya ini jauh gitu? Jadi tidak ada ikatan psikologi gitu. Akhirnya dia sosialisasi dari sekarang, misalnya calon anggota legislatif mungkin kan. Iya, sebagai saya proses pendidikan kita menghargai, boleh-boleh saja. Cuman tadi kan berjarak dia. Jadi orang dekat kepada baligo dan fotonya, stiker dan segala macamnya, tapi tidak dekat secara emosional kepada tokoh yang hendak menokohkan diri gitu. Jadi orang mau komunikasi dengan siapa jadinya? Memilih gambar atau memilih orang gitu. Kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, kadang visi misi yang ditulis di baligo itu kan terlalu ideal gitu ya. Terlalu melangit lah, tidak membumi. Akhirnya apa? Kadang orang bisa berbicara begitu intelek, terlihat di foto dengan segala macam itu. Tetapi ternyata orangnya nggak bisa bicara. Diajak ngopi aja nggak mau gitu. Apalagi berdiskusi gitu. Apalagi berdiskusi hal tema-tema yang lebih besar begitu di tingkat tata kota segala macam, bagaimana pengelolaan pendidikan dan seterusnya gitu. Jauh gitu. Apalagi menghadirkan kesejahteraan publik yang hari-hari ini kita tanya-tanyakan gitu. Baik, ke Mas Dhani lagi. Mas Dhani, ini hal ini menurut Mas Dhani ini kan perlu sosialisasi. Padahal ini kan sudah dilakukan sosialisasi, ada peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Sehingga hal ini harusnya bisa dihindari, dan sepakat bahwa keindahan pemasangan APK tidak di sebuah tempat itu harus disepakati. Namun faktanya ini di mana-mana. Menurut Mas Dhani, apakah hal ini harus ditegakkan, dalam arti peraturan ini harus ditegakkan, atau memang nanti jangan sampai begini, ada penyelenggara pemilu memang ada aturannya, tapi lah aturan tinggal aturan, jadi terus saja kan. Nah, dikhawatirkan kan begitu Mas Dhani dengan kondisi begini. Padahal ada regulasinya gitu. Ada, betul. Ya tegas-tegas aja lah. Kapan mau majunya kalau tidak ada ketegasan? Toleransi, bagian belah itu sih, karena itulah hal yang simpel tapi akhirnya jadi menjarah daging. Jadi ketegasan yang menurut saya ini tegasan yang terukur, artinya memang sesuai ketentuan. Saya sangat setuju. Ini pesta demokrasi ini kalau bicara itu orang awam ya. Ini uangnya berlimpah ini. Bikin ya, orang awam pasti ini apa? Nah, kayak kalau di desa, maaf saya potong, kayak pilihan kubu katanya kan. Ya pasti berlimpah. Kayak pilihan kubu. Tapi di sisi lain tadi ada pemerintah bisa melakukan hal-hal konkret, artinya misalnya tempat-tempat yang tadi disampaikan bahwa tempat ini harus disediakan gitu. Dan ada aturan main ya, distribusi atau bentuknya apa sebagai pendapatan daerah, ini harusnya terdeteksi gitu, artinya bahwa ini ada peluang untuk memasukkan daerah, artinya di samping memang pesta demokrasi, hal-hal yang harus dipajang, ditempel ini harus dengan dinas pendapatan, barangkali ini juga bisa harus diatur. Makanya saya barangkali ini ada satu ide, maksudnya tempat-tempat tertentu dibikin ya, umpamanya di pojokan satu pasar itu ada baliho yang besar khusus, nanti itu ditempel untuk calon termasuk bendera-bendera, jadi permanen di situ. Jadi tidak dipasang di angkot. Nggak sembarangan gitu. Jadi ini hanya sekedar ide aja, masukan. Artinya ini bisa menjadikan bagaimana ke depannya minimal mengurangi yang di luar ketentuan. Nah ini barangkali bisa dijadikan satu percontohan lah di Kota Cirebon. Dan saya sangat setuju, sangat penegakannya harus sangat penting untuk dilakukan kapan lagi kalau tidak dari sekarang gitu. Ya, karena terus terang aja masyarakat juga risih ya. Artinya risih itu di sisi lain masyarakat ingin mengembangkan dengan ramahnya
Cirebon ya, hijau dan sebagainya. Dengan adanya pesta begini, ramahnya juga terkotori dengan gambar-gambar ya, walaupun itu sah atau tidak sah, itu masyarakat bisa menilai sendiri menurut saya. Gitu. Ya, oke. Mas Kadir, tadi menyambung dari Mas Dhani, ini akhirnya tempat-tempat yang kita kenal, misalnya tembok ini dulunya tidak ada kotor, tidak kotor ya, tidak ada gambar. Sekarang itu akhirnya menjadi kotor karena biasanya ada tempelan, kemudian anak-anak iseng juga di sobek gitu kan. Akhirnya justru ini menjadikan tidak indah. Malah Mas Dhani bilang bahwa di tiang listrik gitu kan, pokoknya di sembarang tempat, rumah warga. Iya, rumah warga gitu. Mas Kadir, ini dari sisi edukasi politik, menurut Anda apakah hal ini mendidik tidak gitu oleh yang dilakukan oleh elit politik gitu? Ya tentu saja tidak mendidik. Nah, hal lain yang lebih penting lagi Mas Afif, saya melihat apa yang tergambar atau terlihat di ruang publik itu dengan pola semacam itu sebetulnya kan wujud dari isi pikiran. Jadi kalau isi pikirannya tidak teratur, apa yang diekspresikan juga tidak akan teratur gitu. Jadi kalau dalam pikirannya tidak punya daya struktur seni gitu dalam pikirannya, ya tentu saja ekspresinya tidak berbudaya gitu. Ini kan budaya yang paling standar sebetulnya. Gimana memperlihatkan sebuah atraksi politik yang indah untuk dilihat gitu. Sehingga kemudian kita juga melihat politik ini bukan sebuah pertempuran atau perang gitu, tapi ekspresi seni, kebudayaan dan seterusnya gitu. Baik. Dan ini sudah ada beberapa SMS yang masuk, nanti akan saya bacakan. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTI. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231482138. Sudah ada beberapa SMS yang masuk, diantaranya saya bacakan saja. Selamat Pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Baligo ataupun apapun namanya sebagai sarana sosialisasi di mana-mana banyak melanggar. Persoalannya kenapa didiamkan, padahal di situ ada penyelenggara pemilu. Nah, ini SMS dari Kabupaten Cirebon. Dan berikut ada lagi ini SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari Dalim. Nah, ini masih dari Kabupaten Cirebon juga mengatakan bahwa hal ini jangan dibiarkan, justru menjadikan tempat ya menjadi kotor dan akhirnya merusak keindahan. Ini dari pemirsa di Cirebon Timur ya, di Cirebon Timur. Satu lagi yang saya bacakan. Nah, Taman Kota Cirebon juga sama, banyak sekali tempelan-tempelan stiker dan yang lain. Ini harusnya ini dibersihkan, dan yang membersihkan adalah kader partai politiknya dan bekerja sama dengan Satpol PP. Coba begitu katanya, bisa tidak? Ini beberapa SMS yang saya bacakan. Mas Dhani, ini apakah hal ini merupakan sebuah tanda ketidakpercayaan diri dari para elit yang ingin misalnya di tahun 2019 dia akan nyalon gitu kan sebagai wakil rakyat, sehingga sosialisasinya stikernya dipasang-pasang dari sekarang, kemudian nanti di awal 2019 atau di akhir 2019 dipasanglah baligo-baligo ini caleg ini setelah pilkada serentak. Ini merupakan cermin ketidakpercayaan diri, Mas Dhani? Iya, saya juga berpikir begitu ya. Tanpa gambar, tanpa baliho, kalau memang dia percaya dan sudah berkiprah dan sudah dirasakan oleh jelas, masyarakat, gitu ya? Tanpa stiker ataupun foto pun saya yakin masyarakat tahu sosok mereka siapa dia. Nah, ini. Tapi ini salah satu alat peraga, sah-sah saja. Namun kembali lagi, sebelum dia menyampaikan ini kepada relawan ataupun tim suksesnya, itu dia harus memberikan satu contoh yang baik lah. Artinya bagaimana menjaga kebersihan, keindahan kota kita, ataupun pemasangan yang sifatnya tidak sembarangan ya. Yang penting kamu dapat 30 gambar, tempel habis dapat sekian. Nah, ini yang saya yakinkan bahwa masyarakat sudah mulai akan cerdas, artinya tanpa peraga gambar ataupun spanduk-spanduk, saya yakin masyarakat akan melihat jejak rekamnya mereka selama 5 tahun kemarin ini betul ada nggak kiprahnya. Ini akan menjadi catatan ya. Adapun mereka melakukan langkah-langkah dengan bentuk foto, gambar dan sebagainya, itu memang cara mereka, tapi
jangan sampai merusak keindahan lah. Itu yang saya tekankan. Saya yakin masyarakat sudah mulai akan melihat mereka itu selama 5 tahun itu berkiprah kepada masyarakat atau tidak, itu nanti masyarakat yang bisa menilai. Ya, Baik, dan pede lah menurut saya ya, sih. ya. Ada lagi nih SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini dari Kabupaten Cirebon lagi juga mengatakan bahwa ada beberapa baligo di Kabupaten Cirebon sehingga menutupi arus perempatan jalan. Sungguh sangat berbahaya, bisa menjadikan kecelakaan lalu lintas. Contohnya tertutup oleh baligo. Mungkin kan dia tengah-tengah tapi ada baligo kan jadi terganggu, mungkin seperti itu. Ini ada lagi SMS yang masuk. Nah, ini dari kota Cirebon, tepatnya di Samadikun. Selamat pagi Cirebon untuk narasumber yang ada di RCTP. Saya setuju apa yang tadi disampaikan. Bahkan ada 5 tahun yang lalu stiker dari calon anggota legislatif itu masih terpampang. Ini harusnya juga dilepas, mungkin dicopot ya oleh tim suksesnya. Nah, ini tugas dari KPU dan juga Panwaslu agar mensosialisasikan aturan demikian. Itu beberapa. Mas Kadir, menanggapi SMS demikian gitu. Iya, tentu saja sepakat lah kita ya. Ini kan kritik masyarakat. Kalau misalnya foto agak mending mungkin ya yang tempel di tembok, artinya tidak merusak lalu lintas gitu. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu lalu lintas, ini kan Ya, berbahaya. misalnya baligo Yang panjang besar itu kan ada 8-10 meter ke atas tuh. Kalau jatuh kan lumayan itu. Kalah-kalah bom juga itu. Nah, kalau saya memang ada hal lain yang perlu saya kritiki sebetulnya. Apa itu, Mas Kadir? Undang-undang pemilu kita memang yang semi terbuka. Jadi setengah tertutup, setengah terbuka gitu, jadi setengah-setengah jadinya. Kayak misalnya anggota yang ditempatkan oleh partai itu bisa dari luar daerah yang bukan tempat kelahirannya atau di mana dia tinggal. Akhirnya kan tentu saja orang ini kan baru di tempat di mana dia ditempatkan. Jadi tentu saja dia membutuhkan waktu. Nah, sebelum masuk jam tayang untuk kampanye, tentu saja dia merasa wah ini kayaknya perlu nih untuk sejak awal, nebeng sejak awal sebelum disahkan menjadi calon legislatif dan seterusnya gitu. Nah, itu efeknya. Tetapi dalam konteks yang lain tentu saja ini kritik kepada partai politik, kenapa tidak memperdayakan putra daerah untuk menokok untuk pencalonan anggota legislatif dari partainya begitu. Kenapa harus yang dari luar dan seterusnya. Nanti efeknya kan tadi dia dagang stiker jadinya daripada dagang gagasan. Jadi orang gambar baligonya di mana-mana tapi dia nggak ada di sini, bahkan tidak pernah kenal dengan katakanlah Cirebon itu apa, siapa? Kuningan itu apa, Majalengka apa dan seterusnya gitu. Ya, Mas Dani, menanggapi SMS demikian. Ini informasi dari masyarakat juga, bahkan di beberapa tempat justru mengkhawatirkan karena baligo yang terpasang panjang mungkin ini bisa mengganggu pengendara lalu lintas gitu, Mas Dani. Nah, inilah pemasangannya juga harus sesuai dengan estetika dan aturan. Baliho yang ukurannya juga sudah ada jelas ya aturannya. Yang sekian kali sekian itu ada. Contoh real ya di depan pos 1 nih pelabuhan itu luar biasa itu. Sudah tamannya tidak bersih ya. Ya. Di situ pun banyak yang roboh dan sebagainya. Ini juga kan berbahaya lingkaran itu. Menghalangi pandangan mata di saat kita akan belok dan sebagainya. Ini sangat. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan juga sama-sama ada KPU termasuk dari partai politiknya, Panwasnya. Jadi ada inventarisir lah, mana sih titik-titik mana yang memang sekarang sudah mulai roboh dan sudah mulai rusak, kelihatan tidak bagus. Nah, ini mulai keliling lah sambil kita cari pengawasan dan sebagainya ya. Jangan sampai hanya dari masyarakat, justru di sini dari media dan masyarakat yang melaporkan bahwa ini jelek, ini menutupi mata dan sebagainya. Ini justru keresahan masyarakat yang justru lebih tajam mengkritiki pemasangan alat peraga ini. Ya, ini kedepannya saya ingin bagaimana Panwas bersama-sama dengan timnya juga ada kepedulian lah. Ya, jangan retorika bahwa di saat ya contoh kecil lah. Sekarang saat akan kampanye bukan main kompak dan sebagainya. Sekarang disisihkan lah dengan hati nurani, kepedulian bagaimana sih pasangan calon kita kok ini roboh ya dibetulin lah. Ataupun yang lain tidak rugi lah membetulkan dengan lawannya pun. Yang penting ya kota Cirebon khususnya ini indah dilihatnya gitu, Pak. Ya, oke. Kembali ke Mas Kadir. Nah, Mas Kadir, fungsi demikian apakah Satpol PP, Panwaslu ya, Satpol PP sebagai penegak perda, Panwaslu, KPU, ini harusnya apa dengan kondisi demikian? Karena mereka harusnya kan sadar juga bahwa aturan yang mereka
regulasi, padahal kan ada nih ya, tapi kok calon anggota legislatif ini semua melanggar, dalam artian melanggar sekarang sudah curi star itu kan. Iya. Nah, dengan tempel-tempel. Nah, ini apa yang dilakukan gitu? Ya karena memang banyak kasusnya gitu. Kalau misalnya hanya mengandalkan satu PP juga, saya kira karena banyak begitu ya, ya susah juga. Belum lagi kalau masyarakat misalnya, kan masyarakat ada juga yang senang dengan karena memang ada calonnya yang masif gitu gambarnya, ya udah biarin aja gitu. Jadi ada keuntungan di balik pelanggaran kira-kira begitu gitu. Akhirnya kan makanya yang sebetulnya kan bukan sekedar penegakan hukumnya yang mesti ditegakkan, tapi ketulusan hati untuk menghargai aturan gitu. Kalau misalnya hanya mengandalkan penegak hukum untuk membersihkan alat peraga dan segala macam, saya kira juga terlalu naif lah. Sementara kita ingin agar politik kita semakin maju, semakin berkeadaban, sehingga kemudian kalau misalnya hal-hal sederhana saja tidak mampu dikelola oleh hal besar gitu ya. apalagi hal besar gitu. Sekarang aja sudah dibohongin aturannya, apalagi setelah pemilih nanti gitu. Nah, Jangan-jangan publik juga dibohongin. Nah, gitu. Akhirnya kan saya khawatirnya kalau kemudian masyarakat tuh begini, lah baligo aja nggak diurus, apalagi urusan kita nanti. Yang dirinya sendiri aja nggak diberesin gitu, apalagi kehendak publik atau masyarakat gitu. Khawatirnya begitu. Mas Doni, peran yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu apa nih? Kan ada di situ ada Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu juga gitu. Ya. Saya sependapat lah dengan Kang Kadir, artinya ini sama-sama lah, ini wujud dari sinergisitas ya antar lembaga ataupun antar komponen. Ini juga tetap jangan hanya sosialisasi anggap sudah selesai, urusan masing-masing, gambar mau kiri ke kanan rusak dan sebagainya itu sudah urusan nanti. Nah, dari sekarang ini harusnya tetap berjalan konsisten ya, dengan jadwal-jadwal tertentu yang bisa kita lakukan. Kalau memang perlu, ya mohon maaf, bukan kami menawarkan, kami masyarakat juga siap artinya untuk membantu ke SDM-nya ataupun kekurangan daripada para pelaksana dari Satpol PP maupun pengawas. Artinya sebatas kewenangan mereka ada, ya kita bantu mendorong ataupun tenaga dan sebagainya itu bisa kita lakukan oleh masyarakat. Artinya pembelajaran tadi disampaikan bahwa jangan sampai masanya masih lama, ujung-ujungnya nebeng, ya yang penting foto kami terpampang, kenal daerah sendiri ataupun tidak, ini juga jadi persoalan. Ya yang penting gambar itu ada dan dilaporkan kepada yang memberikan, yang penting seneng aja, yang penting udah terpampang seluruh Cirebon ya foto-fotonya itu. Padahal mereka sendiri bukan orang Cirebon. Nah ini bisa dijadikan komoditas bisnis, ya bisa juga. Baik, dan sayang sekali nih Mas Dhani, Mas Kadir, waktu kita terbatas, tadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan sebelum saya closing, Mas Kadir, apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah singkat saja? Apakah ada pesan untuk elit politik juga? Silakan Mas Kadir. Ya sederhana aja, politik mestinya berbudaya. Budaya yang paling sederhana itu ya tadi, menjaga estetika publik yang ada di ruang publik begitu. Sarana atau fasilitas publik tidak boleh terkotori oleh hanya sekedar karena syahwat politik yang terlalu dominan begitu. Itulah yang membuat politik menjadi lapangan yang membuat kita semua bergembira, termasuk pemilih yang akan memilih para elit itu gitu. Itu mungkin Mas. Ya, silakan Mas Dhani di closing statement. Ya, saya hanya berpesan aja, artinya dari 5 tahun ini kan sudah berjalan, pasti saya yakin ada evaluasi, ada pandangan yang memang harus menjadikan solusi. Saya harapkan pemerintah khususnya kota menyediakan sarana-prasarana fasilitas yang tadi saya sampaikan, itu menjadikan satu gambaran bagaimana kota Cirebon bisa lebih maju ya, artinya ada pembaharuan, artinya dari tata letak, bagaimana penempelan gambar dan sebagainya itu dengan sarana prasarana yang tadi saya sampaikan. Itu yang lebih urgent ya, artinya kedepannya 5 tahun kita lihat, buktikan saja kalau memang fasilitas sarana itu ada, saya yakin akan lebih bersih. Baik, terima kasih nih Mas Dhani, Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan rekan kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.